خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الناكبين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian al-qitalu berperang, wahwa dan perang itu kurhun tidak menyenangkan lakum bagi kalian, wa asa an takrahu syai'a dan boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, wahwa padahal sesuatu itu khairun adalah lebih baik lakum bagi kalian, wa asa an tuhibbu syai'a dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu, wa huwa padahal sesuatu itu syarrun adalah tidak baik lakum bagi kalian, wallahu dan Allah ya'lamu mengetahui, wa antum dan kalian semua la ta'lamun tidak mengetahui. Diwajibkan bagi kalian berjuang perang, padahal berperang itu tidak menyenangkan kalian. Dan kadang-kadang ya, boleh terjadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu adalah lebih baik untuk kalian. Dan boleh jadi pula kalian mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu adalah tidak baik bagi kalian. Dan yang tahu baik atau tidak baik itu adalah Allah, sedangkan kalian tidak tahu. Yang tahu itu adalah Allah. Allah Maha mengetahui dan kalian tidaklah mengetahui. Makanya kalau menimbang baik atau buruk itu hendaknya ditimbang dengan sunnah, ditimbang dengan agama. Ini bagaimana toh pertimbangannya agama. Ada orang menggunjing orang Islam, membuka aib orang Islam, bahkan menulis yang tulisannya itu isinya adalah aib-aib orang Islam untuk disebarkan ke seluruh dunia. Kemudian dia berpendapat ini adalah baik. Ini namanya mengatakan satu perkara baik tidak dengan pertimbangan agama, tidak dengan pertimbangan agama, tetapi pertimbangannya hawa nafsu. Memang namanya gunjing orang Islam, ngerasani orang Islam, ini lauknya orang minum kopi di warung, jangan enak dan baik sekali. Bisa jadi mulai jam 7 pagi sampai 12 siang itu belum selesai. Itu pun kopinya baru setengah. Orang warungnya yang punya warung itu sudah nggak suka sekali. Ini lama sekali jagongannya di sini ini. Minumnya hanya setengah lagi. Tempenya belum dihabiskan, baru separuh juga. Tapi ngerasaninya itu sudah lama betul. Kalau dibukukan sudah dapat 12 jilid jadi sebetulnya. Itu baik menurut ahli ngerasani orang. Makanya golongan sebarkan aib itu sukanya yaitu ngerasani orang, entah namanya saja sebarkan aib. Maka itu tidak baik. Orang kok pertimbangannya itu pertimbangan bukan agama, mesti akan tersesat. Walaupun seluruh orang mengatakan bahwa membuat isu, menggunjing orang, ya dah, menyebarkan aib, membuat apa namanya? Bukan itu loh, gosip, ya, gosip. Ya. Sampai saking senengnya orang di dunia itu gosip, keluar majalah gosip. Ya. Maka majalah yang isinya gosip-gosip itu menarik, ya dah. Itu termasuk orang-orang wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah
ikut tren namanya itu. Ngetrennya zaman sekarang ini adalah buat gosip, menyebarkan kesalahan orang lain. Lah itu ngetrennya. Kalau orang ikut tren, yudillu ka'an sabilillah, maka orang manusia di dunia ini dan amalan dan tren mereka justru akan menghancurkan kalian, menjerumuskan kalian dari hak, dijerumuskan ke dalam perkara yang tidak disukai oleh Allah, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya begitu itu. Memang di dalam perjuangan ini, di sini coba kamu, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Di dalam perjuangan ini memang ada rasa kadang-kadang tidak suka. Mungkin satu arti ketidaksukaan karena takut mati, ya dah. Takut mati. Ya, tidak takut mati. Mati itu memang tidak suka. Siapa yang mau mati di sini ini? Ada yang mau mati? Tidak, Pak. Saya pengen umur saya panjang kayak Nabi Nuh. Insya Allah saya juga. Nah. Para santri coba. Tetapi ada satu perkara di dalam perjuangan ini yang tidak disukai, yaitu apa? Taat amir. Nah. Namanya dalam perjuangan itu orang itu harus taat kepada amirnya. Itu yang paling tidak disukai juga. Makanya ini bagaimana ini amir ini sudah salah, sudah keluar dari kebenaran. Nah, ini tidak benar ini. Berarti aku pengen buat dakwah sendiri saja yang tidak ikut amir. Lah, ini apa begitu? Itu namanya orang yang tidak sabar namanya itu. Itu namanya kalau petarung ditarungkan dengan setan sudah keok gitu. Tahu nggak? Sedangkan jago ya dah, jago itu kalau sudah ditarungkan kok bilang keok itu, ditarungkan kedua kali keok lagi nanti. Maka jago yang sudah pernah keok jangan pernah ditarungkan lagi. Sana, bawa ke tempatnya jagal sana. Dipanggang tempatnya Pak Munir sana. Nah. Itu aja itu memang cocoknya sembelih aja itu. Setannya. Orang seperti itu jago keok aja itu sudah nggak bisa diajak bertarung. Makanya hati-hati kamu menjaga dirimu, jangan sampai kamu itu kalah dengan setan. Dikit-dikit dengar sana dengar sini sudah kalah keok. Alah, apa ini? Kita santri Al-Fatah ini harus punya pedoman. Apa-apa itu harus punya guru. Apa-apa itu dipertimbangkan dengan agama. Agama itu bukan ngarang sendiri. Agama bukan ngarang sendiri, ditimbangkan. Ini ada orang, nggak ada itu amir itu. Yang ada ini adanya suro katanya. Loh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti Abu Bakar itu sudah salah ya. Berarti Sayyidina Umar yang jadi Amirul Mukminin itu sudah salah ya. Berarti Sayyidina Utsman jadi Amirul Mukminin juga salah ya. Berarti Sayyidina Ali juga salah ya. Siapa yang menyalahkan Sayyidina Ali sehingga mereka mencetak buku kesalahan-kesalahan Sayyidina Ali? Siapa mereka itu? Mereka adalah Khawarij. Mereka adalah orang-orang Khawarij. Itu. Bagaimana bisa dikatakan mereka itu orang benar? Uang sejarah saja nggak ngerti kok. Bilangnya ahli ilmu, mana ilmunya? Makanya itu jangan ikut-ikutan orang-orang yang bodoh. Saya bilang bodoh itu saja. Siapa yang bodoh saya nggak tahu. Siapa yang bodoh saya nggak tahu. Yang penting jangan ikut orang bodoh, ikutlah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang pinter. Jadi begitu. Makanya urusan begini aja nggak bisa. Anak TK saja paham urusan begini itu. Makanya anak TK saja itu coba sama gurunya itu tunduk. Ya nih. Ini berdiri, ikut berdiri. Nyanyi, ikut nyanyi. Ya, duduk, duduk. Anak TK saja paham. Coba berdiri, malah duduk. Duduk, malah berdiri. Ini apa ini? Ini bukan anak TK, orang gila namanya itu. Berarti kalah sama orang TK itu. Memang kadang-kadang dalam perjuangan ini adalah wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum.
Justru kita ini dalam perjuangan ada rasa, kadang-kadang ada rasa tidak enak, tidak pas. Nah itu padahal itu adalah baik untuk diri kita. Baik untuk diri kita. Di antara kebaikan ketika kita mendapatkan ujian-ujian seperti ini adalah untuk menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu kita kan sudah diajari toh. Bila mana kita ini punya usulan, kemudian usulan kita diterima, maka astagfirullah, 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 ya kan? Bila mana kita punya usulan, kemudian usulannya tidak diterima, alhamdulillah. Kok tertib ini sudah dirubah di dalam perjuangan, rusak semua perjuangan nanti. Ini orang usul, ketika usul tidak diterima, malah awas gak diterima, aku tidak mau ikut dakwah lagi, buat dakwah sendiri. Loh, apa ini? Ini apa? Ini enggak beres, ini anak kecil ini. Perlu dipopoki lagi gitu. Anak kecil. Nah, orang itu sudah kepada hal, ya toh. Memang kadang-kadang orang itu kalau sudah terlalu tua itu akan kembali kepada masa seperti masa kecil, yaitu pikun. Nah, sebetulnya yang mengajari ini, kalau diterima usulannya maka hendaknya mengatakan astagfirullah. Kalau tidak diterima usulannya mengatakan alhamdulillah, yang mereka pertama kali itu. Tapi kenapa mereka yang pertama kali malah yang menolak ketika marah ketika usulannya itu tidak diterima? Kenapa seperti itu? Tidak ada kata-kata lain kecuali mungkin saja sudah pikun, mbah jenengan. Nah, kalau orang itu sudah pikun itu ghairu mukallaf, maka jangan disalahkan, biarkan saja. Itu ghairu mukallaf ya. Kita bicara sama orang-orang yang mukallaf saja. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصل على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عزم سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فلهذا سر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن